Betul. Ditanya, apakah AI adalah Dajjal? Jawabannya iya. Masa? Iya, dikonfirmasi sama Ben Gvir. Ben Gvir mungkin orang Kristen. Mereka nunggu Christ untuk turun lagi. Orang Muslim juga nunggu Mesias. Dan Mesias itu di dalam orang-orang Muslim adalah Yesus. Berarti orang Kristen dan orang Muslim sama-sama nungguin. Tidaknya faktanya, kita sama-sama nunggu Yesus. Berarti kita sama-sama Akan ikut Yesus kan? atau enggak ya isinya itulah seputar. Iya, benar. Tiba-tiba ada disinformasi, fitnah dan kebencian. Ada orang yang diklaim ini adalah sebenarnya kenapa masalahnya, Ustaz? Ya, itu juga tanda akhir zaman itu. akhir zaman. Coba kita dengar. Aku melihat bahwasannya aku harus cerita dulu bahwasannya perubahan besar di dunia. Obama itu menang dengan online. Jadi pertama kalinya Presiden Amerika itu kampanyenya ditentukan oleh Twitter, itu adalah 2008. Nah semenjak itu Indonesia, bukan Twitter ya, media sosial lah ya. Nah semenjak itu Indonesia itu juga menerapkan hal demikian. Maka kita lihat ada banyak agensi-agensi, terus kemudian yang punya banyak sekali akun-akun, itu untuk terus kemudian kayak memboosting segala sesuatu di internet. Karena pada saat itu terjadi sebuah perubahan yang besar sekali bahwa saya 10 headline yang ada di dunia, 9 headline itu diambil daripada media luar biasa besar. Oh, Ustadz melihatnya seperti muncul tuh ketika di Twitter banyak banget juga itu buzzer-buzzer. Dan orang yang muncul di Indonesia sekarang adalah orang-orang yang sebenarnya muncul ketika di zaman Twitter kan ya. Mereka yang vokal di mendapatkan serangan-serangan seperti ini tuh. Jadi orang-orang yang nggak suka tiba-tiba muncul banyak. Substansi yang mereka permasalahkan, yang menurut Ustadz itu mulai aku merasa ketika banyak sekali buzzer-buzzer munculan tuh ketika aku mulai lucunya gini, Mas Densu. Di Board of Peace itu awalnya ketika dibentuk, Presiden Trump tuh udah mengangkat dirinya sebagai Chairman for Life. Katakan bahwasanya Indonesia kalau mau jadi permanent member itu harus bayar 17 triliun. Nah itu yang dianggap sebagai DFK. Padahal memang beritanya seperti itu pada waktu itu kan gitu kan ya. Sama seperti ketika dalam kasus yang dikatakan DFK lagi misalnya. Ketika aku bilang bahwasanya kok bisa di BOP itu justru Palestina sudah setuju dengan Board of Peace dan sudah masuk dalam Board of Peace. Padahal itulah yang justru DFK yang sebenarnya. Karena terjadi gini, orang Indonesia tuh tidak detail dalam baca berita. Mereka cuma bilang gini, oh Palestina buka kantor untuk membantu Board of Peace. Padahal bukan itu berita, kantor penghubung liaison office untuk terus kemudian membantu percepatan dari Board of Peace. Nah mereka nggak menjelaskan di situ, ditutupin sebuah detailnya bahwasanya otoritas Palestina itu bukan Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua bukan negara. Sampai sekarang. Oke, berarti argumentasi Ustadz itu yang kemudian lihat gitu. Aku sosmed banyak yang komentari dan segala macam. Aku sih oke-oke aja sih. Nah, terakhir yang rame banget itu akhirnya juga adalah ketika dibilang bahwa aku menyebarkan DFK lagi. Yaitu dalam kasus katanya gini, ada postingan menarik. Ada postingan menarik tentang yang aku ingat adalah pertama karena isu LPDP sudah mulai lenyap, maka gantikan LPDP-nya anaknya. Atau coba angkat bagaimana Presiden Prabowo itu sangat presiden terbaik kalau bisa pakai nada sedih gitu. Nah, lalu terus yang keempat itu adalah tentang MBG gitu kan ya, dan bagaimana dia bisa mengangkat 1 juta lapangan kerja. Yang terakhir Ustadz Felix Show apa aja terserah pokoknya serang. Itu ternyata ceritanya yang doing our job gitu kata mereka. Jadi mohon maaf nih kita punya sekitar 30.000 akun, kita cuma doing our job untuk ngejelek-jelekin Ustadz, tapi no hard feeling ya Ustadz ya. Ini bukan private, bukan untuk pribadi, tapi ini cuma sekedar kerjaan aja. Dia cerita seperti itu. Aku ya udah pernah neliti ini tentang narasi-narasi yang diberikan secara langsung. Nah orangnya ini akhirnya merasa tertekan karena diserang ya. Karena diserang. Lalu dia bilang, tolonglah Ustadz untuk di take down. Ya udah akhirnya aku turunin. Padahal esensinya bahwa ini memang ada di publik, matching sih. Yang menarik adalah sebenarnya aku sah. Karena bagiku itu adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar, ngobrol soal tambang atau soal negeri ini yang segala macam. Aku bilang waktu itu sama Panji gini. Terus Profesor Mahfud itu dalam beberapa podcastnya kan dia bilang gitu kan ya. Sekarang negeri ini nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Ormas-ormasnya sudah nggak ada. Dia sebut NU, Muhammadiyah, MUI, kemana? Gitu maksudnya. Jangan-jangan dia bilang sebutkan apa coba nahi munkarnya mereka. Yang lebih bagus lagi Profesor Mahfud bilang apa? Sekarang nahi munkar cuma ada tuduhan ke Ustadz sendiri seolah-olah Ustadz itu adalah orang yang ingin
Seolah-olah ya. Memecah belah. Memecah belah. Itu sudah mulai kerasa tuh. Nah, Ustadz sendiri merasa larinya mau ke... Yang aku sayangkan salah satu adalah Presiden Prabowo selalu mengatakan ketika dia misalnya dinasehati atau diberikan masukan, balik lagi menurutku ya gini ya, kalau aku jadi pemimpin, kalau ada orang-orang di bawahku memberikan masukan, harusnya aku senang karena masih ada komunikasi. Yang aku khawatir adalah ketika mereka nggak mau ngomong lagi nih, narasinya adalah pemerintah pasti baik, udahlah Prabowo pasti ikhlas, udahlah pemerintah pasti lebih tahu daripada kamu dan segala macam, sehingga tidak terbuka satu kemungkinan untuk koreksi karena mereka pasti benar. Tapi yang ternyata kan nggak terjadi begitu. Nah, jadi yang pengen aku sampaikan itu sebenarnya adalah sebuah pesan misalnya yang aku kuasai, tentu kita nggak akan pernah kritik dong. Iya. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang kita kuasai, sesuatu yang kita tahu, boleh dong kita ngomong kan harusnya. Nah, kalau aku kan melihatnya khususnya ketika semenjak mensreanya Panji sih, itu dimunculkan bahwasanya ternyata negara itu kayak memelihara orang-orang yang menjadi kayak pembela tapi tidak bertanggung jawab. Jadi ada orang-orang misalnya kayak mengatasnamakan relawan wakili Densu ya, aku pengen bilang bahwa kalian tuh semua tuh adalah bajigur misalnya kayak gitu-gitu. Menimbulkan keresahan karena narasi pecah belah tuh narasi seperti itu kan ya. Yang ini salah, yang ini pasti benar. Padahal yang kita bilang kan nggak seperti itu kan ya. Yang selalu kita sampaikan keputusan dan itu adalah ulama yang mengambil keputusan dan dia sudah melakukan dengan standar SOP yang sudah ada di dalam Islam. Maka cuma ada dua kemungkinan, baik dan lebih baik. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Dan aku bilang ya izin aku berbeda dengan MUI gitu kan ya. Atau membuatku untuk mencaci maki? Tidak boleh. Apakah itu membuatku untuk misalnya kayak membuat gerakan untuk kayak ayo kita bikin kekerasan? Nggak boleh juga. Tapi penyampaian pendapat menurutku adalah tanda sayang gitu. Selama dalam koridor yang diperbolehkan kan. Tinggal bahas. Sebenarnya harusnya nggak begini loh. Harusnya nggak begini, harusnya begini dan seterusnya. Akhirnya setelah kita terus kemudian ketemu kita dialog, ternyata kita punya banyak sekali kesamaan. Gitu maksudnya, artinya jahat karena mereka yakin harus berbuat jahat atau berbuat salah lah ya, karena mereka yakin mereka tuh adalah orang yang salah atau jahat. Yang aku yakinnya adalah ada bisa jadi dia nggak tahu, tidak sadar, ada berarti dia tidak sadar atau kemakan omongan orang, sudah di awal-awal sudah tadi judgement gitu kan ya. Itu aku belajar banyak sih di dalam dakwah bahwasanya aku mungkin dulu termasuk orang-orang yang banyak judgement ke orang. Dan aku mengerti bahwa judgement tidak akan pernah bisa mengantarkan orang pada perbaikan meskipun dia pengen berbuat daripada judgement. Misalnya dalam kasusnya Presiden Prabowo, aku sampaikan bahwasanya aku sangat amazed ketika beliau memberikan pidato di PBB di pertama kalinya itu ketika dia menjabat, dia memberikan pidato di PBB itu kan keren banget tuh. Iya. Yang menjadi catatan cuma 5 menit terakhir aja sih. kita kasih masukan kan ya. Iya. Ya karena walaupun mungkin kita nggak tahu didengar atau tidak, tapi kan kita memberikan masukan. Sama seperti MBG kan juga sama kan ya. Bahwasanya MBG itu adalah program yang bagus tentu saja. Tapi apakah tepat? Nah itu yang terus kemudian kita sampaikan kan ya. Nggak tepatnya di mana, bagusnya di Allah itu tidak hanya akan meminta pertanggungjawaban orang yang salah, tapi orang yang diem ketika tahu itu salah. Nah balik lagi kita kan tadi bilang bahwa orang salah tuh belum tentu loh dia jahat gitu maksudnya. Bisa jadi dia orang yang salah itu. Betul. Dan kata Rasul itulah yang dimaksud dengan bantulah saudaramu baik dalam keadaan dizolimi atau dalam keadaan zolim. Jadi bola yang fanatik. Contoh ya, aku MU nih misalnya. MU misalnya jadi fansnya Liverpool aja deh. Kira-kira lain aja lu. Gue gak terima lu di sini. Gue suka lu. Nah, lalu ketika 2001 atau 2022, aku pernah ditanya di masjid. Waktu itu aku ngisi dari pagi sampai malam. Capek banget. Dan seorang Katolik di SD kita udah diajarin Yesus lahir di Bethlehem. Betul. Di kandang domba. Kandang domba. Itu kan ya. Kita udah tahu lah. Di kepalaku kok menjelaskan Yesus orang Nazaret. Oke. Kan memang Yesus orang Nazaret kan. Orang Nazaret. Tapi lahir di Bethlehem. Aku ngomongnya udah dipublis agak lama, tiba-tiba ketahuan nih sama orang-orang yang sering debat-debat agama. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, aku coba untuk klarifikasi di satu akun yang pertama kali upload. Aku bilang, aku mohon maaf gitu kan ya. Aku nggak mau ceritain apapun. Ada ya, inilah gentle. Aku salah dan aku minta doanya ya. Mudah-mudahan ke depan aku bijatan di bawahnya. Makanya tutup aja akun lu. Makanya nggak usah ngomong kalau nggak paham. Ya semuanya tambah parah seperti kita bilang tadi. Tapi untuk merasa lebih baik, feeling better. Jadi ada dua cara untuk bisa feeling better. Pertama adalah punya achievement. Yang kedua adalah jadi huru hara. Oh tanda-tanda itu berbantah-bantah. Aku balik-balik nih. Orang-orang yang suka perang ngomongnya dia mau malah orang yang bikin perdamaian gitu kan ya. Banyak sekali huru hara, pembunuhan di mana-mana terjadi secara nyata. Perzinahan, orang-orang berzina dengan terang-terangan. Itu juga termasuk Epstein Files, kebuka dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang menurut kita kok begini ya dunia dan segala macam. Maka mereka tidak mau terima kan ya. Tapi mereka nunggu yang lain selain Yesus kan gitu kan ya. Nah faktanya lagi adalah orang Kristen nunggu Mesias.
Mesias yang sama. Sama-sama nih. Aku bilang pada teman-teman yang Kristen, kalau Yesus datang, kita semua ikut dia. Nunggu Christ untuk turun lagi. Betul. Mereka bilang the second coming. Betul. Nah, orang Muslim juga nunggu Mesias. Iya. Dan Imam Mahdi. Ya. Satu timeline tuh. 10.000, kalau dia banyak 15.000. Berarti antara 10 sampai 15.000. Mendamaikan di situ. Lalu terus kemudian setelah dia damai semuanya, dia akan digantikan oleh seorang pemuda dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah juga. Oke. Nah, dan kita pikir apakah keturunan Rasulnya adalah Imam Mahdi. Dan ternyata kan antara 10 sampai 15.000 itu yang presidennya sekarang. Itu ketika diwawancara. Keyakinanku. Iya, keyakinanku. Karena kenapa? Karena sekarang kan kalau kita lihat kan ternyata sudah terbukti kan bahwa yang sekarang ada modern Israel adalah Israel yang dimaksud di dalam Bible kan. Masa itu ada? Ada. Silakan nanti dicari datanya. Ada? Banyak. Kredibel banget. Gue jadi begini nih. Dari titik ini, sekarang yang menjadi sponsor paling besar daripada Israel kan ada negara-negara Kristen. Padahal kalau ditanya secara teologis bagi orang Yahudi, apakah terus kemudian Yesus adalah Mesaya kan? Nah, terakhir kali dikonfirmasi sama Ben-Gvir, menteri apa aku lupa ya, menteri keuangan atau apa aku lupa. Ben-Gvir, menteri Israel, dia mengkonfirmasi ketika ditanya apakah benar spitting atau meludah kepada orang Kristen itu adalah ajaran daripada agama Yahudi. Dia bilang itu tradisi. Mereka bilang gini, menariknya ya, mohon maaf, mereka bilang adalah Islam, menurut rabi-rabi mereka, Islam sama Yahudi lebih dekat secara tapi orang-orang Kristen katanya adalah dia bukan monotheism lagi, mereka syirik kata mereka. Jadi harus diludahin ketika ketemu, harus kemudian diingatkan bahwa dia dari Palestina, dia bilang. Saya dari Palestina. Oh, berarti kamu Muslim ya? Enggak, aku bukan Muslim. Aku Kristen. Wah, nggak mungkin kamu Kristen. Lah kenapa? Kan kamu kan Muslim. Iya. Aku bukan Muslim, aku Kristen. Kamu kan Arab. Iya, tapi aku Kristen. Nggak mungkin Arab itu yang Muslim gitu. Nggak, aku Kristen. Nggak mungkin, mana ada orang Kristen dari sana. Terus dia bilang, ya kalau kamu mau lupa, aku cuma mau kasih tahu aja. Nanti saya dibilang saya nggak cari tahu. Sebenarnya saya cari tahu. Cuma kan, ya masa saya harus ini, ya kan? Tapi kadang-kadang memang ada orang-orang yang nggak mau tahu sih. Iya, betul. Tapi balik lagi ya, kalau yang kayak gini-gini, ya. Nah, itu pembahasannya banyak banget POV. Iya, banyak banget POV-nya. Tapi balik lagi, aku nggak bisa menebak yang mana yang benar ya. Yang kita bisa jadian, baru kita akan tahu yang sebenarnya seperti apa. Tapi gini, Mas pernah nonton film-film nggak? Hollywood ataupun dirinya? Atau di dalam Bible, kalau misalnya kita baca ada Gog dan Magog. Nah, itu kan sama persis kayak Ya'juj dan Ma'juj. Ya, artinya sama. Nah, Gog ya, Lord of the Rings, itu ada Ogre. Ogre itu kan semuanya kan sifatnya sama tuh, kayak gitu semua tuh. Orang-orang, yang di Netflix itu yang perang-perang antara kerajaan-kerajaan nyerang dari sebelah utara, dari balik gunung gitu kan ya. Jadi itu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat lagi di kenyataan ya, sejarah ada mengerti bahwasanya orang-orang utara itu adalah orang-orang yang sangat-sangat ngeri. Utara. Nah, ini pertama aku kasih, Zulkarnain ini dikasih kekuasaan begitu besar. Dia seorang raja dengan pasukan begitu besar dan punya kekuasaan untuk jadi admin dunia pada saat itu. Jadi Trump di masa itulah kira-kira dua gunung itu. Nah, disitulah dia mendapatkan ada kelompok manusia yang minta tolong. Dia minta tolong, ini Ya'juj Ma'juj ini membuat kerusakan di mana-mana, bisa nggak kamu tolong kami? Maka Zulkarnain bilang, oke, tapi kamu bantu aku ya. Ambilin terus kemudian tembaga-tembaga gitu kan, besi. Bisa jadi semua manusia yang dari dulu sampai sekarang itu memang dipengaruhi adalah Ya'juj dan Ma'juj. Contoh misalnya kayak gini ya. Kerjanya Ya'juj dan Ma'juj kan benar-benar karena udah kelihatan banget. Lah sekarang aku mau nanya, ada nggak sih yang bisa ngentiin Amerika? Nggak ada. Not even America itself. Trump mau ngomong apa, itu Amerika nggak bisa apapun. Artinya ketika Trump nyerang atau ada lah. Tapi kan yang kita lihat kan ternyata ada loh sesuatu kayak Epstein Files. Yang begitu besar banget ya ternyata. Dan itu katanya bukan cuma satu loh. Itu cuma satu hub loh katanya. Di antara hub-hub yang lain gitu maksudnya. Kayak Didi misalnya dan segala macam. Itu kan baru satu hub tuh. Karena bagi kita udah jelasin Dajjal ini adalah ahli misinformasi. Dia bisa membuat segala sesuatu tuh jadi memusingkan. Dan AI udah mendahului itu sih. Oh, sebelum aku kesini, aku pengen cerita. Profesor Jiang yang terkenal itu. Aku tahu tuh. Ditanya, apakah AI adalah Dajjal? Tapi untuk memungkinkan Alan Turing buat komputer yang akhirnya jadi kalkulator itu loh Mas, yang dia buat komputer segede gaban itu, segede rumah untuk cuma bisa ngitung. Kita bersatu melawan Dajjal. Terima kasih banyak. Seru.